Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Nasi Grombyang yang didasarkan pada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ketika pertama kali mendengar nama kuliner ini, pikiran saya langsung tertuju kepada soto gebrak. Nama gebrak diberikan karena proses penyajiannya diselingi dengan suara gebrakan botol kecap yang mengagetkan. Dalam bahasa Jawa versi Purworejo, kata grombyang merupakan gaya bahasa anomatop, yaitu menirukan bunyi dari sumber yang digambarkannya. Dalam hal ini, grombyang adalah suara jatuhnya peralatan dapur yang terbuat dari logam. Namun, ketika berkenalan dengan nasi grombyang, aslinya sega grombyang, Pemalang, bayangan soto gebrak segera lenyap. Karena tidak ada bunyi ramai yang mengiringi penyajian nasi grombyang ini. Oke, mungkin Anda bertanya, nasi grombyang itu apa? Baik, nasi grombyang adalah makanan khas dari kota Pemalang, Jawa Tengah. Nasi grombyang pada umumnya menggunakan daging kerbau atau sapi. Tampilannya mirip seperti soto daging pada umumnya. Hanya saja kuahnya dibumbui dengan keluak, lengkuas, jahe, kunyit, daun salam, kemiri, kaldu daging, dan lainnya. Saat disajikan, nasi grombyang ini ditaburi dengan serundeng, potongan daun bawang, bawang goreng, dan ditemani aneka sate, baik daging ataupun babat. Hanya saja, sate di sini tidak dibakar, melainkan diungkep. Kemudian apa makna grombyang? Dalam bahasa Jawa Pemalang, kata grombyang berarti bergoyang-goyang. Jadi, nasi grombyang ini akan disajikan dalam mangkuk kecil, di mana takaran kuahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan nasi dan isiannya. Sehingga ketika nasi grombyang dibawa dengan nampan, kuah yang melimpah akan bergoyang hingga hampir meluap atau tumpah. Oleh karena itu, nasi grombyang ini melambangkan kesederhanaan dan meluapnya ungkapan syukur kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Oh ya, kuliner ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Saudaraku, nasi grombyang ini mengingatkan tentang hidup yang berlimpah dengan syukur. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti berani untuk memandang hidup dengan sikap positif dan menghargai setiap berkat yang diberikan Tuhan. Sikap syukur ini tidak hanya sebuah pilihan, tetapi juga suatu kebutuhan spiritual yang dapat membawa kedamaian, kekuatan, dan berkat dalam hidup. Sebuah kalimat bijak menyebutkan, tebarlah pikiran, tuailah tindakan. Tebarlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Tebarlah karakter, tuailah damai sejahtera. Bersyukur bukan hanya muncul dalam pikiran, melainkan mesti diwujudkan dalam tindakan dan kebiasaan sehingga membuahkan karakter. Ketika bersyukur ini menjadi karakter, maka damai sejahteralah yang akan kita tuai. Karena sikap positiflah yang akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah perintah dan kehendak Tuhan bagi kita agar hidup diwarnai dengan sikap syukur dalam segala hal. Dalam semua situasi kehidupan, kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian,
Kita tidak akan menjalani hari-hari hanya sebagai rutinitas saja, melainkan dapat memaknainya sebagai persiarahan syukur atas penyertaan, pimpinan, dan berkat Tuhan. Dengan bersyukur, maka kita dapat memandang melampaui kondisi, situasi, atau persoalan yang sedang dialami saat ini. Bila kita hanya terpaku pada persoalan, maka niscaya kita hanya akan mengeluh. Saudaraku, hidup yang selalu mengucap syukur adalah cerminan dari sikap hidup yang berserah kepada Tuhan. Sebab kita meyakini sepenuhnya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Oke, bila pergi ke Pemalang, jangan lupa nasi grombyang. Dan ketika menyantapnya, ingatlah selalu untuk mengucap syukur. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bagaimana kami dapat menceritakan semua anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kepada kami, melimpahkan kepada kami seluruh berkat demi kebaikan kami. Kami menghayati, ya Bapa, kasih karunia-Mu lah yang tetap menjadikan kami seperti sekarang ini. Oleh karena itu kami belajar mengucapkan syukur atas semua anugerah yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.